keluar dari Indonesia dan menjadi negara yang merdeka pada tahun 2002. Untuk mencapai kemerdekaan, terjadi pertumpahan darah di sana. Yaps, hampir 20 tahun Timur Leste merdeka dari Indonesia. Kini, ratusan anak muda Timur Leste malah mendadak masuk ke Indonesia. Dilansir dari Kompas.com pada Jumat, ratusan warga Timur Leste dilaporkan masuk Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Mereka masuk ke Indonesia melewati jalur tikus di sepanjang perbatasan Belu Timur Leste, sering digunakan untuk aktivitas ilegal. Cyprianus Barak, 45 tahun, tokoh pemuda Atambua mengatakan, jalur tikus sering digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti menyelundupkan barang-barang antar negara, mulai dari sepeda motor, sapi, minyak tanah, bensin, hingga barang elektronik. Akan tetapi, kini aktivitas ilegal itu tidak seramai dulu. Barak menyampaikan ramainya jalur tikus tersebut dipicu karena warga antar kedua negara yang masih berkerabat. Banyak warga Belu, Malaka, hingga Timur Tengah Utara memiliki adat, budaya, dan tradisi yang sama dengan warga Timur Leste. Contoh warga Timor Leste bernama Agustino da Cruz, 27 tahun, masuk ke Malaka secara ilegal. Sebab ia memiliki istri warga Malaka dan telah memiliki seorang anak. Agustino nekat masuk secara ilegal dengan alasan ingin menjadi warga negara Indonesia mengikuti istrinya. Lantas, apa tujuan mereka datang ke Indonesia? Kepala Bidang Humas Polda Nusa Tenggara Timur Ajun Komisaris Besar Resian Krishna Budiaswanto di Kupang pada Rabu mengatakan mereka datang untuk kepentingan pengukuhan menjadi anggota perguruan silat. Sebab Timur Leste tidak mengizinkan kegiatan bela diri pencak silat dan sejenisnya. Alhasil, anak-anak muda itu datang ke persaudaraan Setia Hati Terate di Atambua. Padahal jarak Atambua Dili sejauh 60 km atau 5 km dari perbatasan Mota Ain Batu Gade. Akan tetapi mereka kemudian menetap di Atambua tanpa dokumen keimigrasian. Saat diperiksa, mereka tidak memiliki dokumen keimigrasian. Karena mereka masuk secara ilegal sehingga harus dideportasi. Sebab menurut Dandim 1605 Belu, Letkol Infanteri Wiji Untoro, negara Indonesia belum menyiapkan wadah resmi bagi mereka. Pada akhirnya, sebanyak 705 warga negara asing Timur Leste dideportasi melalui pos lintas batas negara atau PLBN Mota Ain Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur selama bulan Agustus 2021 ini. Nasib rakyat Timur Leste makin menyedihkan setelah merdeka dari Indonesia sejak September tahun 1998 silam. Kini sudah jadi negara merdeka, namun nasib hidup masyarakat Timur Leste masih jauh dari harapan. Mayoritas masyarakat di Timur Leste hingga kini masih hidup dalam kemiskinan. Mereka hidup dalam belenggu kemelaratan yang luar biasa. Setidaknya, itu yang diungkapkan Fortunado de Costa, salah seorang pria ketika ditemui awak media di negara tersebut belum lama ini. Dia mengatakan hari ini pihaknya sudah hidup merdeka, tetapi mereka mengaku tidak memiliki apa-apa. Yang ada saat ini hanya perdamaian dan stabilitas. Sekedar diingat, saat referendum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia tahun 1998 silam, masyarakat Timur-Timur umumnya memilih untuk merdeka. Dari pilihan mayoritas masyarakat itulah, Timur-Timur yang dulunya menjadi bagian dari Indonesia kini telah menjadi negara merdeka dan diberi nama Negara Timur Leste atau Republika Demokratika Timur Leste. Timur Leste merupakan salah satu negara kecil dengan wilayah sebagian Pulau Timur di bagian timur dan satu wilayah enklave di Aukose. Meski wilayahnya digambarkan sebagai daerah tandus, namun negara itu sangat kaya akan potensi alam. Negara itu bahkan memiliki potensi minyak bumi yang sangat besar. Namun kabar terbaru menyebutkan persediaan minyak bumi kini terancam habis karena telah dikuras habis. Disebutkan pula bahwa sebagian tabungan dari kekayaan itu kini telah dikuras habis oleh pemerintah. Sayangnya pemerintah Timur Leste telah menghamburkan tabungannya dalam skema infrastruktur besar menurut para kritikus dan itu sangat boros. Seorang wartawan New Zealand yang bekerja untuk Asia New Zealand Foundation, Kathleen Maggie, pernah melakukan penyelidikan ke Timur Leste tahun 2017. Dia menggambarkan negara itu memiliki pegunungan terjal yang melingkari garis pantai dan keindahan alam